Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa kelas 11 MIPA. Saat ini kita membahas tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Nah, di sini tujuan pembelajarnya adalah menganalisis masalah kesetimbangan benda tegar, menganalisis masalah berkaitan dengan dinamika rotasi, menyelesaikan masalah berkaitan dengan kesetimbangan benda tegar, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan dinamika rotasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai kesetimbangan benda tegar. Apa itu? Nah, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Hal ini karena gaya yang bekerja pada suatu benda masih dalam batas yang wajar, sehingga benda tidak sampai mengalami perubahan bentuk karena gaya atau momen gaya tersebut. Keseimbangan kita bagi dua menjadi statis dan dinamis. Statis, benda mengalami keseimbangan statis jika benda dalam keadaan posisi diam, ya. Jadi kalau yang dinamis, benda bergerak tanpa percepatan, artinya bergerak dengan kecepatan tetap. Kesetimbangan benda tegar, suatu benda dikatakan berada dalam keadaan setimbang jika jumlah aljabar gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 dan jumlah aljabar torsi terhadap semua titik pada benda itu sama dengan 0. Maksudnya seperti apa? Nah, secara matematis, sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Jadi ini kita ambil warna biru ya. Nah, ini sigma F sama dengan 0. Ini sigma tau sama dengan 0. Ini momen gaya. Jadi gaya kali jarak, ya. Jadi pada gambar ini kita lihat yang momen gaya ya ini. Nah, supaya bisa jelas, maka momen gaya itu gaya kali jarak ya ini. Ini gaya. Misalnya terhadap titik A, ini jaraknya. Nah, jadi NB kalikan dengan CB. Itu momen gaya di titik B. Ya, ini di titik B terhadap titik A. Jadi titik A ini sebagai sumbu putar. Maka torsinya adalah NB kalikan CB. Nah, NA karena jaraknya terhadap ini ya, NA, jarak terhadap titik A itu 0, maka torsinya 0. NA kali 0 ya. Nah, kalau berat, ini berat batang terhadap A itu ini jaraknya. Nah, jadi momennya ada 3 yang terhadap A, NB kali CB. Nanti arah menentukan. Jadi kalau berlawanan jarum jam misalnya positif, ya NACB positif. Jadi cenderung mutarnya, kalau misalnya saya gambar ya, ini titik A. Ya, ini titik A, sebentar saya gambarkan. Ini titik C, ini C, ini NB, ini B, maka ini cenderung mutar ke arah, saya buatkan yang berwarna beda, ini akan mutar ke arah sini. Nah, dengan titik C sebagai pusatnya. C ini satu garis kerja dengan A, jadi untuk A itu ini bisa ini, nah di sini ini bisa, jadi terhadap titik A itu sumbu putarnya ini bisa, boleh. Jadi NB ini CB, nah ini muternya ke arah sana. Nah, kalau yang batang ini muternya ke arah sana, berlawanan. Jadi nanti jumlah torsinya itu adalah misalnya NB positif, NB kali CB, ini jarak ya, ini positif. Min ya,
berat batangnya 80 kali jaraknya setengah CB. Gitu. Jadi saya ulangi ya, nanti NB kali CB positif misalnya min beratnya batang dikalikan setengah CB. Begitu. Kalau ada gesekan, nanti gaya gesekannya juga mengarah kemana? Nah ini gaya gesek. Ini F gesek. Terhadap A itu jadi AC. Nah, arahnya searah dengan batang. Jadi ini muternya ke sana. Misalnya min searah jarum jam negatif misalnya, atau positif boleh, jadi kebalikannya. F gesek dikalikan dengan jaraknya AC. Ini harus sama dengan 0 AC ya, ini. Nah, sebentar saya hapus. Nah, dikalikan AC. Nah, jadi saya ulangi, NB kali CB berlawanan dengan W batang kalikan setengah CB berlawanan dengan F gesek kalikan jaraknya dari A ya, AC sama dengan 0. Nanti gitu. Jadi karena seimbang sama dengan 0. Itu adalah sigma momennya. Nah, berikutnya adalah kesetimbangan partikel ya. Partikel adalah ukuran suatu benda atau bisa juga bentuk kecil dari suatu benda. Partikel dinyatakan mengalami keseimbangan jika jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0. Gaya di sini adalah gaya pada sumbu X ya. Ini saya berikan penjelasan ini. Nah, jadi gaya pada sumbu X-nya saya kecilkan. Ini kita buat sumbu X. Dan ini kita buat sumbu Y. Nah, kalau misalnya ini adalah T, nah, saya hapus dulu, saya ganti warna lain. Untuk tegangan tali ini T1, misalnya ini T2. Maka kita proyeksikan pada sumbu X. Kita buat warna lain, komponen dari gaya T ini. Nah, ini pada sumbu X kurang jelas, saya ganti warnanya yang tajam, warna hitam ya. Ini atau kita pertebal dulu. Nah, ini komponen pada sumbu X ya. Ini pada sumbu Y dari gaya ini. Nah, jadi ini V X V F Y untuk F1 ini. Jadi F1X, F1Y. Nah, sekarang untuk F2 kita pakai warna beda ya. Nah, ini untuk F2. Maka komponennya adalah pada sumbu X dan Y-nya. Jadi ini F2X, ini F2Y. Nah, ini adalah komponen pada sumbu X dan sumbu Y untuk masing-masing gaya. Di sini F1 dan F2. Paham ya untuk gambarnya? Jadi F1 diurai menurut komponennya menjadi F1X dan F1Y. Kemudian untuk F2 itu pada sumbu X F2X, pada sumbu Y F2Y. Nah, maka sigma Fx-nya jadi akan saya perjelas lagi. Sekarang langsung pada gayanya ya.
Di sini tadi F1X, di sini F2X. Ya, ini F1X. Ini saya kecilkan tulisannya, saya tipiskan dulu. F1X, ini F2X. Maka untuk sigma Fx-nya, sigma Fx harus sama dengan 0 karena seimbang pada sumbu X. Jadi F1X itu positif ke arah kanan dikurangi F2X sama dengan 0. Jadi F1X besarnya sama dengan F2X. Ini adalah maksud dari jumlah aljabar pada sumbu X sama dengan 0. Harus seimbang. Jadi ini seimbang. Berikutnya untuk sumbu Y, kita lihat pada sumbu Y, ini 2. Nah, yang satu F1Y, yang satu F2Y, dan ini ada berat benda. Nah, di sini ada berat dari benda. Jadi 1, 2, nah ini berat benda. F1Y, F2Y, dan W. Maka untuk sigma Fy sama dengan 0 itu menjadi F1Y ke atas positif ditambah F2Y ke atas positif, min W ke bawah negatif. Jadi kalau berlawanan itu negatif. Nah, jadi di sini F1Y ditambah F2Y itu sama dengan berat benda. Nah, ini yang dimaksud dengan jumlah aljabar gaya pada sumbu Y itu sama dengan 0. Ini. Maka kondisi benda ini seimbang, tidak jatuh, ya. Kalau talinya ini kita putus, ya jatuh dia, sudah nggak seimbang lagi. Jadi syarat keseimbangan jumlah gaya pada sumbu X dan sumbu Y sama dengan 0. Untuk kasus seperti ini, jadi persamaannya itu sederhana, ya. Jadi syarat seimbang itu sigma Fx 0, sigma Fy 0, kemudian sigma tau momen gaya 0. Lihat sistemnya. Jadi kalau secara teori itu mudah, hanya 3 ini persyaratannya, tapi untuk kasusnya itu bermacam-macam. Nah, pada kasus yang ini kita menggunakan 2 ini. Nah, ini pada kasus yang ini sigma Fx 0 dan sigma Fy 0. Jadi sigma taunya nggak masuk gitu. Kadang hanya sigma Fy dengan tau, sigma Fx dengan tau, jadi kadang-kadang seperti itu. Tergantung kasusnya. Jadi yang agak mungkin kalau kita tidak banyak latihan soal, kita akan kebingungan ini harus diselesaikan bagaimana. Padahal teorinya sudah mengerti. Tapi ketika penerapan agak kesulitan. Jadi harus banyak berlatih di sini. Nah, ini persamaan yang barusan kita bicarakan, ya. Berikutnya macam-macam keseimbangan, itu ada keseimbangan stabil. Jadi titik beratnya itu tidak bergeser. Kemudian ada labil, ya. Dia kalau kesentuh langsung jatuh. Nah, ini seperti ini contohnya bola ini. Nah, maka titik beratnya itu ke bawah. Ini netral. Ada 3 jadi, ya. Nah, ini mungkin yang bisa saya jelaskan. Nanti akan saya sambung untuk dinamika rotasi ini pada video yang berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.